Ya, saya share screen ya. Permisi Ibu Koni, saya pinjam videonya. Cognitive thinking. Saya tuh mau bahas tentang Israel atau bagaimana kita bisa mendorong Palestina dengan ide saya untuk kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini agak ramai kemarin di media sosial, baik di FB saya ataupun di YouTube-nya Mbak Yeni Wahid mungkin gitu kan. Tapi yang pasti saya menyatakan itu pertama kali saat diundang Mbak Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana kita mampu mempercepat perdamaian Israel Palestina, dan yang paling penting adalah bagaimana meredam kemarahan orang-orang yang merasa bahwa Israel itu berdamai dengan negara Arab artinya mengkhianati Palestina. Ini yang mesti saya luruskan gitu loh. Saya tuh kadang-kadang jadi heran, kenapa ya justru menurut saya ini pemikiran penting dari seorang Jared ya, mantunya Pak Vice Presiden Trump, yang hanya bekerja 3 tahun 2017 ya kan sampai 2020 dia bisa menggandeng negara-negara Islam gitu kan, Uni Arab Emirat, kemudian Bahrain, dan kemudian sekarang disusul oleh negara-negara Arab lain gitu, Oman dan lain-lain. Jadi menurut saya peran Indonesia sebagai negara Islam kok nggak bisa ya mengajak orang-orang Arab itu untuk dari kemarin-kemarin gitu loh, melakukan Abraham Accord dengan Israel sehingga mereka bisa lebih mudah bicara kepada Israel. Bicara apa? Mendorong masalah Palestina itu diselesaikan gitu. Nah menurut saya Indonesia mungkin karena tadi ya kita selalu bangga kita jadi negara Islam terbesar this and that, tapi kok nggak bisa ngajakin Arab gitu kan? Ya udah kalau gitu sekarang kita lihat ya apa sih akar masalahnya Israel Palestina. Saya mesti ngomong beribu kali bahwa ini bukan masalah agama. Please deh gitu. Sebelum marah tuh denger dulu ya, ini bukan masalah agama, ada sejarahnya gitu loh. Kalau mau tahu sejarahnya gitu kan, gini, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat aja Ottoman Empire lah. Jadi yang selama berapa tahunnya, 1299 sampai 1922, dari mulai Turki sampai Eropa itu semua ya kan, Vienna, Anatolia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, Palestina, Syria, Jordan, Irak, dan part of Iran itu dikuasai oleh Turki Utsmani, oleh Sultan Sulaiman. Bedanya Sultan Sulaiman adalah dia sangat paham bahwa ini itu adalah masalah tribes, bukan negara yang sudah dibagi, ada garis kedaulatannya gitu. Tidak, itu adalah banyak tribes yang hidup di sana. Tribes yang terbelah antara Islam Syiah, Islam Sunni, kemudian tribes yang dari Syiah dan Sunninya juga ada clash lagi. Clashnya oleh siapa? Oleh Prancis dan Inggris. Jadi kalau lihat masalah itu, kita mesti ingat apa yang namanya Sykes-Picot. Kalau di literatur barat tuh Sykes-Picot, bicara Israel dan Palestina pasti ngambil tentang Sykes-Picot. Apa sih Sykes-Picot ini, siapa gitu? Sykes ini adalah seorang kolonel dari Inggris, namanya Sir Michael Sykes. Dia itu seorang kolonel di tahun 1916. Dia itu diberitahu pemerintah Inggris untuk udah deh beresin deh masalah di sana, kok ribet banget, kira-kira demikian lah ya. Lalu dia bagi dua, dia ngobrol aja sama Prancis temennya. Prancis ini deh, kita bagi dua ya. Kita bagi dua bahwa yang North atau utara itu bagiannya Prancis, yang South itu bagiannya Inggris. Itulah sebenarnya cikal bakal mereka rame. Jadi sebenarnya kemudian ada divisi-divisi yang terdistorsi. Kemudian bagaimana Sykes dan Picot ini kemudian menunjuk misalnya kepala tribe satu dan tribes lain tuh berdasarkan likes and dislike. Yang paling parah misalnya dia bisa naruh pemimpin yang bertentangan, misalnya di daerah Syiah dia taruh Sunni gitu kan, atau di tempat Sunni dia taruh Syiah gitu. Ini adalah masalah yang sangat kompleks gitu kan, yang sangat ini. Jadi penyelesaiannya mesti cepat dan mesti pintar. Gimana menurut Ibu kalau misalnya ditanya gini, kenapa emang kalau kita baik sama Israel untungnya apa? Banyak untungnya. Selain kita bisa untung di teknologi, pertahanannya, pertaniannya, keuangannya gitu kan. Satu hal, kita lebih bisa mendorong percepatan Palestina ini beres. Katanya kita mau beresin Palestina. Tapi jadi jangan sampai kita menggunakan masih visi-visi 1962, jangan Bung Karno marah, kemudian Israel dan Taiwan tuh di-ban. Sekarang Taiwan aja udah bisa buka kantor dagang kok, yang udah mirip-mirip kedubes. Kenapa Israel nggak bisa? Jadi sekali lagi, sebelum kita tuh menjudge dan marah, coba pelajari sejarah. Kadang-kadang sejarah itu merefleksikan banyak hal dan kita mesti belajar darinya. Bye. Ya, sebenarnya kesimpulannya apa?
bahwa menyelesaikan itu maksudnya Ibu Koni tadi itu gampang. Indonesia ini kan negara yang cukup besar ya dan konsumtif. Kalau kerjasama dengan Israel, pasti Israel akan mendengarkan Indonesia. Lalu Israel akan minta sama Israel. Indonesia akan minta sama Israel. Tolong dong ini, didengar nggak sama Israel? Didengar. Didengar. Karena Israel butuh pengaruh. Kan simpel sekali kan yang disimpan sama Ibu Koni tadi. Nah itu yang Indonesia dengan kesombongannya, dengan kepongahannya untuk orang Indonesia. Oh pokoknya ganyang dulu, salah. Untuk bisa membujuk Israel itu jadi sahabatnya Israel dulu. Israel trust sama Indonesia, didengar Indonesia. Apalagi jumlah penduduknya 270 juta. Itu buat Israel sesuatu banget. Ya, sesuatu banget. Nah, kemarin ada fitnahan. Saya kemarin ada fitnahan dari Tribun itu ya. Tribun itu nulis bahwa sasaran selanjutnya, sasaran Israel, bukan sasaran tapi target ya. Target Israel selanjutnya adalah Malaysia. Ini kan goblok nih, saya sharein lagi ya. Ini adalah hal-hal yang bodoh. Cara berpikir ya, cara berpikir yang bodoh dari orang-orang sengaja nih dia terus ya. Malaysia target Israel, Israel siapkan serangan balik atas tindakan Malaysia. Bodoh banget. Ya. Mana nih? Tribun, gejolak konflik Israel terus memanas di jalur Gaza, korban jiwa berjatuhan dan ribuan orang terluka. Hingga hari ini belum ada tanda-tanda pihak Israel akan menghentikan gemburannya ke wilayah Palestina. Meskipun sejumlah negara menentang tindakan Israel tersebut, termasuk diantaranya Turki, Iran, hingga negeri jiran masih negeri-negeri kere semua ini, ya kan? Bahkan Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Peretasan dilakukan sebagai tindakan menentang atas tindakan Israel terhadap Palestina. Imbasnya Malaysia menjadi sasaran atau target pasukan pertahanan Israel sebagaimana oleh Jonathan Skanser, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei. Ya. Terus buat apa ya? Dipikir-pikir tuh buat apa ya? Buat apa ngerjain Malaysia dia itu? Untungnya apa? Israel itu jumlah penduduknya di seluruh dunia itu jumlah orang Yahudi itu cuma 14 juta. Israel itu negara yang kecil. Daripada dia musuhan sama semua orang, bukankah dia lebih baik bersahabatan sama semua orang? Dengan kekuatannya, dengan uangnya. Ya, ini contohnya pikiran yang paling ini ya, pikiran yang paling simpel saja. Lebih suka kalau kita punya duit ya, dululah saya lah. Kalau saya mau kelahi sama orang, mendingan saya kelahi sendiri. Apa saya suka suruh orang? Saya suka suruh orang lah, suruh kelahi lah. Apa saya kelahi sendiri? Ya kan? Nah, terlalu bodoh. Kalau Israel mau nantang semua orang, mau ditantang semua. Jumlah warga dia cuma dikit. Terus mau tantangin semua orang kan, ini cara berpikir yang bodoh sekali, cara berpikir yang arogan dari orang-orang. Yang arogan bukan Israel, justru orang-orang ini yang bodoh sekali, orang-orang Islam ini terutama kan. Kenapa? Karena dimotivasi dengan isu agama tadi. Oh ini bukan isu agama, iya, tetapi dalam pemikiranmu, otakmu selalu masalah Islam bunuh Yahudi, bunuhlah Yahudi, Israel Sionis, dasarnya apa? Nggak ada Israel menjajah Palestina. Lawang negaranya aja merdeka, dikasih merdeka, dibolehin. Bahkan disuplai oleh Israel airnya, listriknya, disuplai. Nah kan lucu kan, kenapa orang Palestina daripada beli roket, mendingan buat kesejahteraan rakyatnya, kayak orang Indonesia nih, kayak ini kemplu ya, kayak orang Indonesia kan kemplu kan, kemplu banget ya, kemplunya di mana? Ngirim miliaran ke ini, malah Anies katanya ngirim uang ya, Anies itu ngirim uang berapa puluh miliar ke Palestina, Anies kirim donasi ke Palestina. Ribut soal donasi Palestina mana nih? Dan yang
Nah, ini dah banyak ya. Saya sekali lagi ya. Konyol banget, konyol banget, konyol banget. Coba ya kita lihat ya. Ini kebodohan-kebodohan ini ya. Anies pasang lampu bernuansa bendera Palestina. Ribut soal donasi ke Palestina. Ya. Terus cek fakta Anies Baswedan siap pimpin pasukan ke Palestina. Saya dukung Anies berangkat ke Palestina. Sampai sini dukung, katakan amin. Sama-sama. Itu tadi saya mute semua soalnya ini ya tadi ada berisik-berisik. Nah, kalau lagi ini, oke, saya dukung ya. Saya kira semua yang di SOM ini mendukung Anies pergi ke Palestina dan pulang. Kita dukung Anies Baswedan jadi presiden Palestina ya. Kita dukung, kita doakan Anies Baswedan jadi presiden Palestina. Kita pastikan modal. Pokoknya kan lebih cepat lebih bagus ya kan. Pak Paul, saya bayarin one way tiket Pak Anies. Tapi isu ini kan Amin, Pak. Lebih cepat lebih baik. Indonesia kan Nih, untuk 3 hari dibuka. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Ini menarik nih. Ya, 3 hari dibuka penggalangan dana Atta Halilintar untuk Palestina mencapai 1,78 miliar untuk Palestina untuk beli roket. Kontennya juga begitu. Untuk beli roket. Ya wajar aja. Kayaknya kita harus buka deh, Pak. sekarang UAS juga sudah ngumpulin dana sekarang kan mau ke sana. Sama-sama Iya. Arab. Iya. Nah, pertanyaannya, tetangganya Atta saja kere itu nggak ada yang bantuin. Ini orang munafik, Pak. Itu kepala dinas Pedan ke Depok juga udah ngedarin tuh sumbangan ke guru-guru kacau. Iya, padahal gurunya muridnya mau beli handphone aja buat kuliah, buat sekolah online aja nggak punya duit. Sampai minta sama saya, email ke saya. Nah. Sampai email ke Eropa coba murid-muridnya Indonesia itu. Nah, biar tampak muka nih. Nah, biar tampak muka. Sampai murid-murid Indonesia email ke Eropa minta sumbangan dari saya buat mereka bisa kuliah online. Memalukan ini orang-orang Indonesia ini ya, yang si grupnya Anies, Atta, Pedanka, Dinas Pendidikan itu kan goblok. Murid itu ngemis sama saya, minta disumbang buat beli handphone. Kalian malah kirim uang ke Palestina buat beli roket, buat bunuh orang. Ini goblok, kalau nggak biadab itu namanya apa itu? Otak biadab. Kan otak biadab. Istrinya keguguran ya Pak Paul. Atta Halilintar. Itu di Depok pengumpulan dana dari ASN 100.000 per ini. Iya, 100.000 per ini per guru itu. Iya, kan gila terus itu. Di apa lagi di Lombok. Di Lombok juga begitu. Ya, di Lombok juga. Di Jawa Timur, di kabupaten mana itu ya. Nah, sekarang udah banyak yang protes tuh kan. Kenapa masyarakat kita yang miskin-miskin ini aja dulu diperhatikan. Kenapa yang di sana itu? Itu kan yang tulisannya si Ninoy Karundeng mengenai si apa itu mengatakan itu Palestina itu bukan urusan kita. Dia bilang begitu kan. Yang bilang Pak Hendro Priya ini. Pak Hendro Priyono itu Ketua kan. PIN. Nanti saya tunjukkan juga tuh Ketua PIN. Masalahnya uangnya nyampe nggak ke Palestina juga Pak? Nggak bakal nyampe lah. Kan udah kemarin si siapa itu si Bahlul. Somat. Bukan yang Bahlul sampai itu yang 212 presiden. Iya. Itu kan korupsi dana ke Palestina, dijejak dia semua. Bakhtiar Nasir. Bakhtiar Nasir kok Bahlul. Duh. Sama aja, mirip. Udah dia Bahlul bener. Udah Bahlul. Tahu dia bawa perdana menterinya Palestina itu aja udah lari kan? Udah meninggalkan. Jadi Bahlul. Yang minum Ya di Indonesia ini Pak Paul, di Indonesia orang-orang yang bodoh itu sangat banyak Pak. Dengan jualan agama dia mau keluarkan uangnya. Duitnya nyampainya ke Qatar, bukan bodoh, tapi Palestina. Jelas. Jadi Pak Paul, saya perhatikan begini sebenarnya, bahwa isu ini memang betul-betul dipakai untuk kepentingan politik di sini. Nah, yang bisa saya dapat tadi malam waktu pembicaraan antara dubes Indonesia di Amerika dengan Akbar Faisal, kemudian ada ahli Timur Tengah mengatakan bahwa sebenarnya kalau seperti yang dibilang Pak Paul tadi, Israel itu memang mau berdamai, senangnya berdamai begitu loh ya seperti itu tadi. Tetapi kalau kita di Indonesia ini kan ini dipakai gitu loh. Dan juga dikatakan tadi malam yang bisa saya tangkap, kalau Israel itu ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu nanti akan ada investasi 80 triliun gitu loh. Sudah mereka siapkan gitu, 80 triliun.
Tetapi kan di Indonesia ini agak susah, terutama Jokowi saya pikir agak sulit. Karena kemarin janji kampanye dia itu kan akan membela betul ini Palestina gitu loh. Dan ini yang jadi masalah kan bagi dia. Sedangkan di sini yang artinya yang memahami permasalahan ini ya, geopolitik di sana itu kan masih terbatas orang-orangnya ya. Iya. Belum bisa. Nah, ini yang perlu sebenarnya memang perlu kita gulirkan terus, kita gulirkan supaya semakin banyak orang-orang di Indonesia itu semakin terbuka matanya begitu melihat situasi ini gitu loh. Itu yang kira-kira yang saya lihat Pak Paul. Nah, cuma juga ya. Pertanyaan saya ke Pak Paul gimana ini? Kita ini sebagai umat Kristen bagaimana sikap kita melihat ini seperti apa? Karena kita juga jangan kita nafikan juga bahwa dengan menganeksasi tanah-tanah yang seperti saya katakan tadi, yang saya coba baca dari bukunya Profesor dari Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa banyak dulu bahwa tanah-tanah itu dianeksasi tanpa ganti rugi, tanpa diusir seperti itu. Nah, jadi ini masalah kemanusiaan gitu loh. Ya. Jadi kita juga orang-orang Palestina Kristen juga ini juga gitu loh, menderita juga gitu loh. Nah, ini coba jadi bagi saya sendiri jadi seperti dilema gitu loh, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa memberi memberi kita seperti apa gitu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Maksudnya kepada orang Israelnya atau apanya nih, Pak? Ya situasi sekarang ini kan ya, kita tahu bahwa memang itu kalau betul. Kita jangan urusan dengan Israel Palestina, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik Indonesia jangan bodoh supaya orang-orang Indonesia ini uruslah orang Indonesia sendiri, karena Indonesia sekarang ini lagi kasihan. Ya, rakyat betul. Indonesia lagi kasihan. Ya. Betul. Kalau orang-orang Palestina ini mereka dikasih uang, bukan kemarin kan kita udah lihat videonya, mereka kaya-kaya, ya kan? Ya. Nah, itu yang kemarin saya bilang itu loh. Motivasinya Hamas apa sih? Ya karena memang nggak punya kerjaan lain, kerjanya cuma itu, dapat duitnya dari situ, ya kan? Dapat duitnya dari situ.